Bermula dari mimpi seorang anak kecil berusia 14 tahun. Mereka melakukan eksperimen dengan teman-temannya. Dan akhirnya menciptakan sesuatu yang gila. Mengusung konsep mikronasi dan menjadikan Vatikan sebagai inspirasinya. Negara ini memiliki arti hijau, di mana mencerminkan fokus awal pada isu-isu lingkungan. Sebelum dilanjut, like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel DK Files dapat menyajikan konten-konten menarik berikutnya. Bagi sebagian orang, tindakan ini hanyalah eksentrik belaka. Namun, bagi si proklamator, ia sedang mengisi kekosongan yang dikenal dengan nama Pocket Disputes. Sebelum siapa presidennya, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu makna dari Pocket Disputes. Istilah Pocket Disputes mengacu pada suatu wilayah kecil yang terjebak di antara klaim dua negara yang diakibatkan perbedaan interpretasi garis batas resmi. Menurut Schofield, pocket disputes are micro-territorial conflicts that arise when cartographic interpretations diverge, creating enclaves or unadministered patches of land. Menurutnya, wilayah pocket disputes muncul bukan karena benar-benar kosong, akan tetapi karena peta dan batas hukum tidak seragam. Secara akademis, pocket disputes tidak dapat dikategorikan sebagai terra nullius, yaitu wilayah yang benar-benar tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Akan tetapi, pocket disputes secara hukum masih berada dalam konteks kedaulatan dua negara, meski administrasinya lemah. Ada beberapa karakteristik dari pocket disputes secara akademis. Pocket disputes biasanya memiliki ukuran yang kecil, luas hanya beberapa hektar hingga puluhan hektar. Tidak ada infrastruktur pemerintahan yang jelas, karena kedua negara menunggu penyelesaian, dan secara hukum internasional, tanah itu tetap bagian dari sengketa antar negara, bukan tanah bebas. Daniel Jackson, seorang pemuda asal Inggris berusia 14 tahun, berdiri di sebidang tanah kosong di tepi sungai Danube, tepatnya di antara Kroasia dan Serbia. Berwarna biru dan putih, ia menancapkan bendera ciptaannya sebagai simbol berdirinya, Free Republic of Verdis. Daniel Jackson, sang proklamator, menyebut bahwa Free Republic of Verdis akan menjadi negara yang menjunjung keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan. Daniel Jackson bukan tokoh politik atau militer. Ia bahkan tidak memiliki dukungan internasional. Namun tindakannya mencerminkan fenomena baru, di mana seorang individu biasa dapat mendirikan negara hanya dengan proklamasi simbolik. Daniel Jackson bukan sekedar mendirikan negara mini, tetapi juga menghadirkan wacana tentang imajinasi politik, kedaulatan, dan batas-batas hukum internasional. Free Republic of Verdis, sebuah micronation, berada di sebidang lahan antara Kroasia dan Serbia. Lahan di mana berdirinya Republic of Verdis merupakan zona yang tidak diklaim oleh kedua negara karena perselisihan batas di sepanjang sungai Danube. Free Republic of Verdis berkembang menjadi entitas semi-fungsional dengan memiliki simbol kenegaraan sendiri, sistem pemerintahan, dan komunitas warganya. Free Republic of Verdis telah menerima lebih dari 15.000 pelamar kewarganegaraan dan sekitar 400 orang sudah diterima sebagai warga resmi. Dan yang menarik dari negara Free Republic of Verdis, negara ini telah menerbitkan paspor simbolik dan menawarkan kewarganegaraan berdasarkan keahlian, seperti tenaga medis, polisi, pemadam kebakaran. Untuk influencer 1 juta followers masih dipertimbangkan, ujar Daniel Jackson.
Tapi harus diingat ya, Free Republic of Verdis ini hanya micronation, di mana entitas yang memproklamasikan keberadaannya sebagai negara, namun tidak diakui oleh komunitas internasional secara luas. Free Republic of Verdis merupakan contoh kontemporer yang menunjukkan motivasi ideologis dan eksperimental dalam membentuk entitas yang berdaulat di lahan yang diabaikan oleh negara-negara besar. Bahkan Daniel Jackson, sang proklamator dan presiden dari Free Republic of Verdis, menegaskan keras, walau Verdis sudah memiliki paspor nasional, namun jangan pakai paspor Verdis buat naik pesawat internasional. Nanti kalian hanya dapat stempel. Tolong jangan bercanda di imigrasi, ujarnya sambil tertawa. Free Republic of Verdis menghadirkan ruang eksperimental bagi anak muda untuk membayangkan bagaimana sebuah negara itu seharusnya berdiri, di mana memiliki konstitusi, struktur pemerintahan, hingga narasi diplomasi dalam lingkungan. Walau tidak diakui, micronation mengisi kekosongan, di mana mengizinkan imajinasi warganya untuk memainkan peran negara tanpa harus melewati struktur resmi geopolitik global. Fenomena micronation bukan hanya milik Eropa atau Barat. Apakah Sunda Empire termasuk? Subscribe to my channel.